Pukau. Yang saya hormati Ketua RW 04 Bapak Sentot, yang saya hormati Ketua RT 5 RW 04 Bapak Muhammad Islam. Dulu saya kalau dengan beliau pada saat saya kecil saya kalau biasa manggilnya gondelin om minta minum karena dulu kami sama-sama aktif di Paguyuban Reok Ponorogo, jadi setiap minggu kita selalu mengisi di Taman Mini Om. Jadi beliau nih kalau misalnya saya udah haus pasti beliau om giret-giret om haus. Alhamdulillah bisa ketemu lagi, sehat selalu ya Pak. Dan yang saya hormati, saya muliakan para sesepuh bini sepuh di RT 5 RW 04, Bapak Jusmin, Bapak Mansur, Bapak Paryono, serta Ketua Karang Taruna Kelurahan Bang Alam belum datang ya. Dan Ketua Karang Taruna RT 5 RW 04 Mas Fajar. Oh iya. Oh Mas Fajar bisa di sini Mas, nemenin. Mas Fajar silakan. Ketua Karang Taruna RT 6 RW 03 Mas Hanafi. Tadi ada, oh iya Mas Hanafi juga sudah hadir, terima kasih tadi nganterin dari depan. Serta pembawa acara Mbak Rati dan Mbak Rati atau Rati? Rati serta seluruh adik-adik Karang Taruna di lingkungan RT 5 RW 04 yang luar biasa pada malam hari ini. Dan ibu-ibu sekalian yang selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kali ini memang kalau kita bicara terkait masalah Karang Taruna, Mas, memang merupakan salah satu roda atau salah satu ujung tombak dari organisasi dan salah satu ujung tombak kepemudaan yang ada bukan hanya di Kota Depok tetapi di Indonesia. Dan dalam hal ini saya apresiasi karena ternyata Karang Taruna di sini sudah secara struktural atau secara kepengurusan sudah lengkap ya Mas ya. Alhamdulillah. Dan juga saya ternyata tadi baru datang saya baca Karang Taruna positif 05. Nah, pakai bahasa Inggris ini ya, positifnya jadi apa nih? 05 atau? Oh ya, positif. Oh keren sekali. Nah, dan Karang Taruna inovator literasi luar biasa, we are kreatif. Nah, ini salah satu yang menurut saya salah satu bentuk bisa jadi contoh bagi Karang Taruna yang lain, karena terkadang banyak Karang Taruna yang tidak aktif atau juga mungkin tidak terbentuk atau belum terbentuk pengurus-pengurusnya. Dan di sini alhamdulillah tinggal bagaimana kolaborasinya dengan pemerintah Kota Depok atau mungkin dengan kami. Karena kalau kita bicara Karang Taruna sejak tahun 2020 sudah dianggarkan untuk kegiatan Karang Taruna setiap kelurahan mendapatkan 50 juta rupiah. Nah, silakan nanti berkoordinasi dengan Ketua Karang Taruna tingkat kelurahan untuk bisa mendapatkan anggaran tersebut. Setiap kecamatan mendapatkan anggaran 50 juta rupiah. Nanti silahkan berkoordinasi karena memang kalau kita bergerak tanpa adanya mungkin kegiatan atau anggaran mungkin agak sulit ya Mas. Nah insya Allah nanti karena Karang Taruna merupakan bagian dari ujung tombak organisasi yang ada di pemerintahan, insya Allah nantinya kolaborasi bisa semakin makin epic dan insya Allah nantinya kalau kita bicara masalah pemuda di Kota Depok ini dengan jumlah penduduk di angka 2,3 juta jiwa, pemuda di Kota Depok hampir 60%-nya didominasi oleh usia pemuda. Pertanyaan-pertanyaan ini luar biasa nih, dalam arti saya bangga karena dari pemikiran-pemikiran adik-adik Karang Taruna atau teman-teman Karang Taruna ini mempunyai salah satu atau mempunyai pemikiran-pemikiran yang luar biasa terkait masalah bagaimana nantinya dalam proses demokrasi. Kalau kita bicara masalah banyaknya golput, itu memang saat ini atau bukan saat ini, saya ingat pada zaman saya mahasiswa, karena memang kalau kita bicara masalah golput itu atau golongan putih, pada saat itu jiwa-jiwa teman-teman yang masih di usia mahasiswa milenial kalau kita bilang saat ini, atau usia-usia yang masih di bangku kuliah atau usia-usia teman-teman pada saat ini pastinya masih mempunyai jiwa yang idealis. Idealis itu dalam arti apa? Idealis
itu dalam arti bahwa teman-teman ingin bahwa nantinya sosok yang duduk menjadi perwakilan atau sosok yang duduk nantinya di tampuk pemerintahan, entah itu di tingkat presiden atau kepala daerah dan sebagainya, harus sosok yang menurut wacana dari teman-teman itu adalah yang bersih, yang jauh dari korupsi, yang track recordnya baik, yang secara kapasitas ini memang sesuai dengan keinginan dari jiwa-jiwa teman-teman yang idealis. Dan saya sama seperti apa yang teman-teman rasakan itu sudah saya jalani pada saat periode saya, dalam arti pada saat saya juga masih mahasiswa. Pada saat saya pertama kali mempergunakan hak pilih, jiwa idealis saya bicara bahwa nggak ada nih dari semua calon-calon segini banyaknya yang bisa mewakili saya. Pada saat itu saya berpikir seperti itu. Akhirnya saya mempergunakan bahwa saya meyakini bahwa tidak memilih itu merupakan hak pilih. Itulah yang disebut dengan namanya golput. Dan golput itu sebenarnya pada saat itu terjadi pada zaman Orde Baru, karena pada saat itu aktivis dari teman-teman mahasiswa mereka yang memang secara idealistis merasa bahwa mereka harus mempunyai keterwakilan, karena saat itu memang kalau kita bicara masih ada keterwakilan TNI Polri, masih ada dan partai politik mungkin tidak sebanyak saat ini, dan sosialisasinya mungkin belum segencar saat ini. Tetapi ternyata sejalan waktu angka golongan atau golput tersebut ternyata mencapai angka yang luar biasa, dan ini yang ternyata tidak kita sadari. Teman-teman mungkin berpikir dengan adanya kita mempergunakan atau golput, otomatis nantinya calon-calon tersebut tidak terpilih. Salah. Dengan golput otomatis suara kalian tidak masuk atau suara kalian menjadi salah satu penyumbang dari adanya angka-angka yang absen, sehingga nantinya kalian malah tidak bisa menyumbangkan pemikiran-pemikiran, tidak bisa menyumbangkan hak pilih kalian untuk memilih calon-calon yang ada. Nah, oleh karena itu sekarang dengan banyaknya atau sekarang dengan maraknya media sosial, kalau saya melihat sekarang adalah angkanya atau zamannya bagi kita-kita atau teman-teman yang melek secara media sosial mempunyai banyak keuntungan. Karena begini, terkadang pada saat diskusi di rumah, pada saat diskusi dengan ayah atau ibunya, ayah dan ibunya terkadang melihat sosok dari calon-calon yang nanti akan maju di kontestasi pemilu ini melalui media televisi. Tetapi teman-teman dengan mudah langsung men-searching di internet dan kalian bisa melihat isu-isu apa yang lebih terkini, dan disinilah nantinya sebenarnya dialektika orang tua bisa langsung biasanya orang tua langsung akan bertanya kepada anaknya terkait sosok yang selama ini banyak disuarakan di media, dan si anak dengan gencarnya langsung berlayar di media sosial dan langsung bisa mendapatkan banyak masukan atau banyak hal-hal yang berkaitan dengan calon yang sedang ditanyakan kepada orang tua. Nah, inilah yang kelebihan saat ini, dan disinilah yang menurut saya sebenarnya sudah tidak zamannya lagi kita mempergunakan hak untuk tidak memilih atau golput. Karena dengan kita tidak memilih berarti kita semakin menyumbang angka golput yang semakin tinggi, dan itu nantinya sebenarnya merugikan bagi diri kita sendiri. Karena dengan adanya media sosial yang semakin gencar, dengan media cetak yang juga sekarang secara online juga beritanya selalu update tiap saat, kita bisa semakin tahu calon-calon yang saat ini ada. Dan tadi bagaimana dengan saya jikalau nanti saya mendapatkan amanah kembali, dan bagaimana caranya teman-teman untuk bisa berkomunikasi dengan saya. Alhamdulillah ini periode ketiga saya, berarti 15 tahun alhamdulillah saya dipercaya oleh masyarakat, oleh Bapak dan Ibu untuk mewakili Bapak dan Ibu di Legislatif Kota Depok. Dan selama periode 15 tahun saya tidak pernah berganti nomor telepon. Handphone saya nomornya hanya satu, dan insya Allah 24 jam handphone saya tidak pernah saya matikan, kecuali keadaan yang benar-benar darurat saya harus matikan. Dan kalaupun pada saat teman-teman tidak bisa berkomunikasi dengan saya, alhamdulillah saya mempunyai banyak teman-teman juga di sini yang bisa membantu. Di sini ada
Mas Ari, Mas Rizky, ada Bang Jalu dan sebagainya, banyak teman-teman juga yang mereka selalu setiap saat bersedia datang pada saat teman-teman membutuhkan komunikasi berkaitan hal-hal apapun sebelum nanti disampaikan kepada saya. Jadi alhamdulillah selama ini kami memang, atau saya pribadi tidak pernah bicara terkait, atau saya tidak pernah tidak pernah memproklamirkan diri saya akan A, B, dan C. Jikalau saya terpilih, saya hanya menyatakan bahwa kepercayaan ini adalah suatu amanah ini adalah pengabdian bagi saya, dan ini yang harus saya jalankan. Itu yang saya jalankan selama 15 tahun ini, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang dititipkan selama 15 tahun ini kepada saya bisa saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Dari kemarin banyak Bu caleg-caleg datang ke sini. Jikalau Ibu terpilih, apakah ada jaminan untuk Ibu tidak hilang dari peredaran kami dan dapat tetap bersosialisasi dengan kami? Terima kasih. Luar biasa, Mas, dan emang ini patut ditanyakan kepada seluruh atau kepada perseorangan yang maju untuk mencalonkan dirinya di dalam kontestasi pemilu di 2024. Tadi seperti saya katakan, bagi saya merupakan perwakilan dari Bapak dan Ibu. Saya perwakilan dari teman-teman sekalian yang memberikan amanah kepada saya. Oleh karena itu, selama 15 tahun, saya coba jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah selama 15 tahun ini, apapun yang memang selama ini diutarakan atau selama ini keluhan disampaikan kepada saya, sebisa mungkin saya selalu selesaikan. Jikalau pada saat itu saya tidak ada di tempat, insya Allah dibantu dulu oleh teman-teman yang selama ini membantu saya, dan sebelum saya akan hadir. Dan selama ini saya mungkin tidak ingin juga akhirnya jadi berbangga hati, tetapi saya hanya menyatakan bahwa monggo silahkan teman-teman menilai saya dari track record saya, mungkin dari sekitar-sekitar yang mengenal saya, bagaimana kiprah Yeti Wulandari sebagai anggota DPRD Kota Depok selama 15 tahun ini. Itu saja. Zamannya digitalisasi. Nah, selama ini dengan adanya digitalisasi terus program-program yang baru, itu banyak yang menurut saya ya masih belum ngena gitu ya. Bagi saya sudah mulai ngerasain terkait dengan aturan-aturan pemerintah terkait dengan pertama pendidikan, Bu. Karena pendidikan itu adalah modal utama kita untuk jadi warga atau masyarakat atau teman-teman untuk jenjang berikutnya bisa berpikir cerdas. Tadi untuk memilih siapa sih, artinya kalau mohon maaf kalau orang-orang baru itu kan karena mungkin ya dari kewarisan lah ya, tapi saat ini kan tetap orang tua kita, tadi kita harus belajar untuk kita yang dari muda itu ngasih tahu ya, nggak cuma dari omongan aja tapi dari data-data report tadi dari digital itu bisa masuk. Nah, masalahnya adalah kita kalau bicara anak-anak kita untuk cerdas, itu bicaranya adalah pendidikan, Bu, gitu. Dan balik lagi, pendidikan itu saat ini untuk di Depok itu fasilitasnya agak-agak memprihatinkan, terutama warga kita ini di sini dan dengan kemampuan yang boleh dikatakan menengah ke bawah. Yang diharapkan adalah untuk pendidikan itu ya pastinya negeri lah, Bu. Nah, negeri itu kan pasti karena udah dipinjam lebih full lah dari pemerintah, tapi fasilitasnya kan masih kurang, sangat kurang. Kalau saya perhatikan dari Tugu aja itu sekitar mungkin SD negeri aja mungkin sekitar hampir 10 sampai 11. Kalau kita kali 2 kelas itu udah sekitar 20. Negeri di Tugu untuk SMP baru ada 2 atau 3 ya, Mas? SMP 8, SMP 7, 28, SMP 8, 27. SMP 7 bukan Tugu. 15. Itu baru dari
negeri aja udah 10 kali 2, sedangkan itu kalau 3 cuma 1 cuma 6. Nah itu apalagi Tugu ini RW 4 itu perbatasan paling tinggi Bu. Bicara donasi sangat memprihatinkan sekali untuk negeri SMP, apalagi SMA. Nah, itu yang gimana caranya sih kita berharap ada terobosan lagi yang memang bisa mendukung lah, karena beban orang tua saat ini makin terbebani dengan biaya pendidikan. Memang tetap orang tua pengennya adalah anak yang bicaranya lebih lah. Jadi ini fasilitas dari SDIT segala macam banyak, tapi kita tahu sendiri biayanya lebih mahal. Nah mungkin ada perhatian khusus lah terkait dengan pendidikan, bukan itu modal utama kita untuk teman-teman atau adik-adik kita ini berpikir secara cerdas, berpikir realistis gitu. Jadi memang nggak terbebani dengan hal-hal yang lain, jadi fokus untuk belajar. Itu aja Bu dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa apalagi ini baru selesai PBDB ya. Lalu kalau bicara masalah pendidikan, ini saya sampai saat ini memang salah satu fokus bagi saya adalah pendidikan. Walaupun saya menjadi wakil ketua DPRD Kota Depok yang tidak bergabung di saya menjadi koordinator komisi yang memang tidak membawahi bidang pendidikan, tetapi kalau bicara masalah pendidikan ini merupakan salah satu fokus bagi saya. Pada saat Jepang diserang sekutu pada saat Perang Dunia, Jepang negara Jepang yaitu di wilayah Nagasaki dan Hiroshima pada saat itu luluh lantak, dan Kaisar Jepang saat itu Hirohito memanggil jenderal sebagai pasukan tertinggi dari kekaisaran di Jepang, dan yang saat itu ditanyakan oleh Kaisar adalah bukan berapa jumlah tentara atau serdadu yang masih hidup, karena pada saat itu Jepang sudah hancur lantak, tetapi yang ditanyakan kepada beliau, kepada Kaisar kepada jenderalnya adalah berapa jumlah guru yang masih hidup. Karena apa? Karena dengan jumlah guru yang masih hidup yang saat itu baru tinggal berjumlah 42.000 orang, akhirnya Kaisar meminta kepada seluruh guru untuk disebarkan ke seluruh Jepang untuk kembali membangun Jepang. Untuk Kaisar berkata bahwa kita mungkin lupa, kita memperkuat awak-awak kita memperkuat pasukan-pasukan perang kita, tetapi yang kita lupa adalah kita lupa memperkuat akan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Kaisar Hirohito meminta kepada seluruh guru untuk disebarkan ke seluruh Jepang supaya mereka bisa mendidik sumber daya manusia Jepang dan akhirnya Jepang bisa menjadi negara seperti sekarang ini. Itulah yang memang selama ini saya jadikan pegangan, bahwa sumber daya manusia tanpa adanya pendidikan merupakan suatu hal yang mustahil. Oleh karena itu, negara yang mau maju adalah, atau negara yang maju atau suatu daerah yang maju, yang pertama harus ada sumber dayanya. Dan tadi seperti saya katakan terkait bonus demografi. Jikalau bonus demografi ini tidak kuat secara sumber daya manusianya, yang memang awalnya atau fondasinya adalah pendidikan, pastinya akan menjadi beban dari pemerintah itu sendiri. Dan kalau kita bicara masalah pendidikan, kita bicara masalah saat ini mungkin di Kecamatan Cimanggis atau di Kelurahan Tugu, ini yang memang saat ini sedang saya perjuangkan. Di tahun 2019 pada saat itu saya juga merupakan bagian dari ibu dan bapak yang sama-sama pada saat anak-anak PBDB, karena putra saya juga pada saat itu juga baru pertama kali efek zonasi atau sistem zonasi ini diberlakukan. Akhirnya pada saat hendak mendaftarkan SMA dengan nilai yang tinggi untuk mendaftar di SMA 1 tidak lolos karena secara zonasi tidak memungkinkan. Nah, sebagai orang tua saya pun merasa pada saat itu saya juga sebagai wakil ketua DPRD saya ikut mengantri Pak, sama, walaupun saya mungkin orang memandang
Bu Yeti wakil ketua DPRD tinggal telepon. Enggak, saya ingin juga merasakan apa yang dirasakan Bapak dan Ibu sekalian. Saya ikut mengantri mengambil formulir panjang sampai, kalau tidak salah pada saat itu pertama kali zonasi diberlakukan sampai masuk TV One, yang saat itu bahwa di Depok rusuh pada saat pengambilan, dan itu saya merupakan bagian dari Ibu Bapak sekalian. Saya ada di situ. Saya ingin merasakan bahwa ternyata apa yang dialami oleh Bapak dan Ibu seperti itu. Dan pada saat putra saya mendaftar secara zonasi tidak masuk padahal nilai tinggi, ya saya juga merasakan apa yang Ibu rasakan, luar biasa kesel, luar biasa mangkel dan sebagainya, dan bingung ini harus seperti apa. Nah, oleh karena itu pada tahun 2019 saya mengajukan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok untuk membuat kajian terkait pendidikan satu atap. Kenapa saya buat seperti itu? Jumlah penduduk Kota Depok berjumlah 2,3 juta jiwa. Luas Kota Depok 200 km persegi. Luas di Kelurahan Tugu sendiri saat ini lahannya sangat terbatas. Ada satu sekolah yaitu SMP 8, karena waktu itu masih belum ada SMP 28, SMP dan 8 dan SMP terbuka. Pada saat itu yang masih menumpang di SMP 8. Nah, dengan adanya sistem zonasi, kita hanya punya di Kecamatan Cimanggis satu SMA, yaitu SMA 13 yang berada di wilayah Cisalar Pasar. Kalau kita bicara masalah zonasi, wilayah kita otomatis tidak akan masuk dari SMA 13. Atau kita bermimpi anak kita masuk ke SMA 2 yang ada di Sukmajaya, itu pun pastinya akan mental. Atau SMA 3 yang ada di Sukmajaya, sama, pasti akan mental. Jauh dikit lagi SMA 4 yang ada di Kecamatan Tapos, apalagi. Nah, itu yang memang saya sangat pahami. Oleh karena itu pada saat itu saya ingat, karena saya pernah mendapatkan tugas pada waktu itu dari Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto. Pada saat saya di Papua, saya melihat ternyata di Papua dengan luas wilayah yang sangat luas, tetapi jumlah penduduknya sangat sedikit. Mereka kebingungannya adalah bagaimana sekolah ini bisa terisi. Akhirnya mereka dibuat sekolah satu atap, yaitu sekolahnya ini terdiri dari SD atau SMP atau SMP dan SMA. Dan saat itulah saya berpikir, bagaimana kalau kita atau bagaimana kalau di Kelurahan Tugu khususnya dengan jumlah lahan yang terbatas dan penduduk yang padat, karena satu Kelurahan Tugu jumlah penduduknya sama dengan satu kecamatan Beji, Pak. Luar biasa padatnya. Oleh karena itu, saya berpikir bagaimana kalau dibuat sekolah satu atap SMP dan SMA. Karena saya pada waktu itu sudah pernah mengajukan kepada Pak Wali untuk pembelian lahan sekolah di Kelurahan Tugu. Dan saya juga pernah mengajukan juga kepada pemerintah provinsi, karena kalau kita bicara masalah SMA, menurut undang-undang SMA saat ini ranahnya ada di wilayah provinsi, dan menunggu dari provinsi jawabannya adalah kalau kita beli lahan, Bu, kami harus mengurusi 24 kota kabupaten, jadi mungkin tidak bisa secepat itu. Oleh karena itulah saya minta pada saat rapat anggaran kepada Dinas Pendidikan untuk membuat kajian sekolah satu atap, yaitu pembelian lahannya diberi oleh pemerintah Kota Depok, pembangunannya dibangun oleh pemerintah di provinsi. Saya bolak-balik datang ke provinsi, ke Bandung untuk menyodorkan terkait sekolah satu atap, dan mereka luar biasa antusias. Mereka mengatakan bahwa jikalau hal ini bisa dilaksanakan, provinsi siap untuk membangun jikalau Depok sudah bisa membeli lahannya, dan ini akan menjadi salah satu pilot project di daerah Jawa Barat jikalau hal ini berhasil. Dan pada saat itu, pada saat pengajuan anggaran tahun 2020, kita dihantam pandemi. Anggaran direfocusing semuanya untuk penanganan pandemi untuk masalah kesehatan. Akhirnya buyarlah keinginan untuk memiliki sekolah satu atap SMP dan SMA di Kelurahan Tugu. Tapi saat ini saya tetap masih berjuang, dan insya Allah perjuangan saya juga di tahun 2024 ini adalah, alhamdulillah kemarin anggarannya saya ajukan dan insya Allah disetujui untuk tahun 2024 pembelian lahan untuk SMP di Kelurahan Curug. Itu juga sama, Pak, di Kelurahan Curug ini mereka kasihan, mereka nggak punya sama sekali SMP. Nah, di sini saat ini untuk kita bicara masalah SMP, di Kelurahan Tugu sudah ada SMP 8 dan 28, dan di Kelurahan PGS sudah ada SMP 27 yang saat ini SMP-nya berdiri di lahan SD PGS 3, dan alhamdulillah itu merupakan salah satu aspirasi saya dengan jumlah 18,8 miliar rupiah untuk pembangunan saat ini.
insya Allah mudah-mudahan nantinya bisa menjadi salah satu solusi, dan insya Allah mudah-mudahan mohon doanya juga di tahun 2024 bisa dilakukan pembelian lahan untuk pendirian sekolah satu atap SMP dan SMA di Kelurahan Tugu. Tetapi ternyata saya masih mentok, Pak, lahannya di mana? Ternyata kemarin sudah ada salah satu contoh di depan kelurahan gitu kan. Pada saat itu Dinas Perumahan Pemukiman sudah datang ke sana dan melihat, tapi ternyata pihak dari pemilik lahan mereka tidak bisa menunda karena mereka inginnya buru-buru dibeli, dan akhirnya dibuatlah perumahan. Dan insya Allah mudah-mudahan ada beberapa bayangan untuk di wilayah kelurahan ini, Kelurahan Tugu, supaya nantinya dengan adanya SMP dan SMA di Kelurahan Tugu, SMP-nya mungkin nanti SMP 28 bisa pindah di situ, SMA-nya nanti bisa SMA baru, mungkin saat ini SMA di Depok ini masih ada baru sampai SMA 15, mungkin nanti SMA 16 atau 17, yang nantinya di sini bisa menjadi salah satu solusi bukan hanya buat warga Kelurahan Tugu saja, tapi bisa menjadi solusi bagi warga Kelurahan PGS, karena PGS sama juga, mereka selama ini anak-anaknya bisa bersekolah di DKI, tapi ternyata sejak tahun kemarin ada aturan bahwa antar wilayah sudah tidak boleh lagi, biasanya ada kuota 5%, sekarang sudah nggak boleh lagi. Akhirnya kebingungan lah orang tua yang berada di Kelurahan PGS. Seperti itu Pak, mohon doanya juga, insya Allah mudah-mudahan saat ini kami sedang membahas anggaran 2024, mudah-mudahan ada anggaran yang bisa nantinya kami pergunakan untuk pembelian lahan. Kurang lebih lahan menurut undang-undang adalah 6.000 untuk pembangunan sekolah. Nah, dengan tanah yang memang luar biasa saat ini di Kelurahan Tugu, dengan anggaran yang mungkin diperlukan kurang lebih 25 miliar untuk pembelian lahannya, mudah-mudahan nanti dari anggaran APBD Kota Depok yang berjumlah 4,4 triliun bisa dibeli lahan untuk pembelian sekolah satu atap dan bisa menjadi salah satu solusi terkait masalah zonasi. Tetapi memang saat ini kami juga ingin berjuang, sebenarnya zonasi dihapus saja lah. Percuma dengan adanya donasi yang pertama, anak-anak kita yang sudah belajar mati-matian, yang dengan nilai bagus, ternyata hanya karena donasi mereka tidak bisa bersekolah. Padahal cita-cita atau sebenarnya keinginan anak-anak untuk yang pada saat itu bersekolah di SD, SMP atau SMA, mereka kan tidak terbayang nantinya kamu gede mau jadi apa, dokter, jadi ini dan sebagainya, bukan. Tetapi keinginan mereka adalah saya pengen ada di sekolah favorit. Sebenarnya kan cuma keinginannya seperti itu. Nah, akhirnya keinginan mereka dengan belajar mati-matian buyarlah dengan karena donasi, karena mereka tidak secara donasi tidak sesuai radiusnya atau tidak berdekatan dengan wilayah sekolah. Yang inilah saya coba nantinya juga selama ini kami bersinergi juga dengan pusat supaya nantinya donasi ini dikembalikan saja, dihapus. Mungkin nilai kalau NEM menurut saya sih lebih baik ya Pak. Kalau kita yang mengalami pada saat NEM menurut saya mungkin realistis, karena pada saat dulu NEM kita bisa memilih yang pertama, mungkin pada saat itu saya ingat banget kalau NEM kita di atas 35, pilihan kita adalah SMP 91, NEM-nya turun dikit 33, SMP 184, NEM-nya turun lagi 179. Itu kan menurut saya sih lebih realistis dibanding kita sistem zonasi. Mungkin itu saja dari saya. Nah, tugas di Komisi B itu apa aja sih Bu? Mungkin ada satu program yang nyatu sama program Karang Taruna dari kita. Terima kasih Bu. Sebagai salah satu pimpinan di DPRD Kota Depok, saya sebagai wakil ketua DPRD. Jadi kalau urutannya itu di DPRD itu kami pimpinan ada 4, yaitu yang pertama ketua, yang kedua wakil ketua pertama yaitu saya, yang ketiga wakil ketua kedua, yang ketiga wakil ketua ketiga. Dan alhamdulillah tahun 2014 pada saat saya menjabat untuk periode kedua, saya menjadi wakil ketua DPRD Kota Depok pertama, perempuan satu-satunya di Kota Depok, dan sampai saat ini insya Allah. Saat ini saya mendapatkan amanah untuk menjadi koordinator dari Komisi B. Koordinator Komisi B itu artinya di Komisi B ini kami bidangnya adalah yang pertama berkaitan dengan pendapatan. Jadi kalau bicara masalah pendapatan Kota Depok, itu merupakan tugas kami, pajak, retribusi dan sebagainya itu berada di tugas kami. Yang kedua, kami concern di masalah UMKM karena memang leading sektor kami adalah Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pasar dan sebagainya. Yang itu yang memang selama ini ada di Komisi B. Tetapi tadi karena saya menjabat sebagai pimpinan DPRD, akhirnya lintas komisi pun memang selama ini saya jalani.